Artinya, media sosial hari ini menyumbang polarisasi dan mengembangkan praktek-praktek propaganda baru. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Tentu sudah kangen dengan teman-teman, beberapa kali ini belum ngonten lagi. Tapi terima kasih loh ya, sudah ngasih feedback yang luar biasa. Jadi feedbacknya teman-teman itu jadi semangat saya. Semangat saya untuk membuat karya dan tentunya kita bisa saling berinteraksi, bagaimana bisa saling sharing bersama. Teman-teman, untuk konten saat ini, aku ingin tanya ke teman-teman dulu. Kita flashback sebenarnya konten-konten sebelumnya. Tapi ini sebenarnya ada hubungannya dengan konten-konten sebelumnya tentang politik, media, tapi kita elaborasi lagi. Teman-teman pernah nggak ngerasain atau pernah tahu fenomena bagaimana kemenangan Donald Trump di pemilu 2016 versus Hillary Clinton? Banyak para pengamat dulu memprediksi Hillary Clinton yang menang. Tapi berbanding terbalik ternyata hasilnya Trump yang menang. Apa salah satu penyebabnya? Ternyata berbagai riset menunjukkan yang membuat Trump menang salah satunya akibat propaganda komputasional di media sosial. Tapi nanti kita ulas apa itu propaganda komputasional. Terus kemudian di Indonesia tentu masih hangat. Kita sekarang 2022, kalau masih flashback di 2019 kemarin, bagaimana fenomena cebong kampret. Bagaimana polarisasi yang begitu mengkristal. Itu juga menjadi bagian dari polarisasi yang bermunculan, berkembang di media sosial. Artinya, media sosial hari ini menyumbang polarisasi dan mengembangkan praktek-praktek propaganda baru. Aku ingin sharing kepada teman-teman tentang apa itu propaganda komputasional. Jadi kalau di pemilu 2024 nanti atau pemilu kedepannya, kita tidak kagetan. Kalau di istilah Jawanya itu gak kagetan dengan fenomena-fenomena seperti ini. Bahkan apapun yang dibuat di media sosial, kita menjadi siap untuk menghadapinya. Propaganda komputasional itu sebenarnya intinya bagaimana praktek propaganda kalau dulu menggunakan yang sifatnya media konvensional ya, mulai radio, kemudian bisa jadi televisi, atau bahkan pamflet-pamflet, tetapi propaganda komputasional itu memanfaatkan media sosial dan tentunya berbasis algoritma. Jadi kenapa kemudian kita bisa tiba-tiba terpengaruh ke A, terpengaruh ke B, atau terpengaruh ke C? Itu tidak hanya karena memang praktek media atau informasi politik yang disampaikan kepada kita semua, tetapi di sana ada istilahnya namanya bot propaganda politik. Bagaimana ternyata ada sifatnya itu otomatisasi atau mesin politik yang berjalan memproduksi konten-konten, pesan-pesan berpengaruh, akhirnya membuat kita terpersuasi untuk masuk kepada tujuan politik yang dibuat oleh mesin-mesin politik itu. Nah, ini tentunya kita harus siap, teman-teman. Kalau enggak, di 2024 nanti, ini kita belum berurusan dengan siapa calonnya. Ini nanti dulu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita siap dulu. Karena pemimpin yang hebat, pemimpin yang terbaik nanti lahir dari pemilih-pemilih yang cerdas. Nah, itulah kita nanti bagaimana betul-betul memfilter diri, memastikan bahwa pilihan kita tidak salah. Bukan karena terpengaruh oleh bot propaganda politik tadi itu akhirnya kita secara emosional terpancing, tapi kita betul-betul kritis dan bisa memilih dengan cara yang baik dan benar. Oke, aku ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana sih sebenarnya atau praktek-praktek propaganda komputasional ini bisa dimainkan. Salah satu instrumen pentingnya adalah memanfaatkan media sosial. Facebook, Instagram,
Twitter, bahkan berbagai kanal-kanal yang lain itu akan menjadi di satu sisi saluran komunikasi yang efektif, semakin interaktif, tapi di sisi yang lain membuat kita memudahkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kemudian kita nanti kalau misalnya ada calon-calon tertentu, figur-figur tertentu, ternyata itu informasinya berbeda dari track record-nya, ternyata di sana itu ada produksi-produksi apa istilahnya disinformasi, produksi-produksi konten-konten politik yang sifatnya lahir dari mesin-mesin propaganda. Ini kita harus betul-betul waspada. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada politik mesin-mesin propaganda tadi itu, sehingga esensi dari kampanye politik, esensi dari substansi nilai-nilai politik itu tumbang hanya karena kita tidak terbuka mata kita, tidak terbuka pikiran kita, akal sehat kita tidak berjalan karena ditumbangkan oleh kesadaran-kesadaran palsu. Nah, kesadaran palsu itu kita nanti mengarah yang namanya pseudo-informasi. Jadi informasi yang seolah-olah benar padahal diproduksi oleh bot propaganda politik. Oke teman-teman, jadi ini kita jadikan sebagai pelajaran. Kita antisipasi jelang pemilu 2024 nanti, siapapun calon kalian, ini masing-masing punya hak, tapi jangan sampai kita larut dengan bot propaganda politik yang membuat kita justru teralienasi dari substansi politik yang sehat itu sendiri. Thank you, ini untuk konten kita hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus kasih masukan biar konten-konten kita semakin menarik. Mungkin ada topik-topik yang mau diusulkan, silahkan. Kita terus belajar, tidak hanya menuju 2024, tetapi bagaimana membangun demokrasi Indonesia yang sehat selamanya. Menuju Indonesia Emas 2045. Thank you, salam sehat, see you.